Ya, oke. Wajah saya sudah terlihat, rekan-rekan? Halo? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Baik. Pak. Oke, mantap ya. Baik, rekan-rekan, semangat lagi. Pagi, Pagi, Ya, Pak. terima kasih telah bergabung di kelas Pak Jerry, begitu ya. Di kesempatan siang hari ini di basis data lanjut, ya. Yang sebentar lagi akan kita coba untuk bersama-sama belajar, gitu ya. Dan saya harap rekan-rekan sudah dalam keadaan yang semuanya sehat, walafiat, gitu ya, tidak kekurangan sesuatu apa-apa, gitu ya. Oke, nah, ini saya stop sharing dulu. Ya, nanti Anda juga boleh mematikan kameranya, tidak masalah. Oke, baik, agenda kita di kesempatan siang hari ini akan seperti ini. Jadi di LMS sudah muncul ya, jadi Anda bisa akses di LMS. Ya. Oke. Ya, oke, sudah terlihat belum? Rekan-rekan? Halo, sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, oke, kita terus dulu. Saya coba full screen. Oke, pada kesempatan siang hari ini ya, ini hari-hari menjelang libur ya, liburan panjang. Tapi ya kita harus tetap tidak seperti hari libur biasanya ya. Oke, hari ini kita coba ngomongin soal implementasi store prosedur ya. Dan kali ini saya sendiri ya, tidak ada asisten ya atau tim teaching. Sebelumnya ya, sebelum kita lanjut lebih dalam, ada baiknya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom rekan-rekan semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Oke. Nah, agenda kelas kita pada hari Senin ini ya, jam 11.30 di kelas A. Gitu ya. Kalau salam sudah berarti ini kita berdoa dulu ya supaya nanti kita diberi kelancaran. Tapi ini Pak Jerry aja yang pandu ya biar cepat ya. Oke, berdoa dipersilakan. Ya, selesai rekan-rekan. Oke, di materi pertemuan basis data lanjut ke-11 ini ya, atau pertemuan ke-11, Anda diharapkan mampu mengimplementasi adalah prosedur, kemudian fungsi, tapi nanti ya. Tapi yang utama adalah prosedur dulu. Kemudian nanti kita akan coba membahas mengenai prosedur dan mungkin tidak ada di RPS gitu ya, tetapi ini harus saya sampaikan karena terkait erat gitu ya. Kalau tanpa ini nanti nggak bisa juga. Yaitu yang disebut sebagai delimiter gitu ya. Oke, kemudian nanti kita bisa diskusi tanya jawab gitu ya, ambil apa namanya, serius tapi santai gitu ya. Oke, kemudian ini akses bisa diakses gitu ya, atau Anda nikmati melalui perangkat bergerak dan non bergerak Anda sejauh dia connect dengan internet gitu ya. Dan jangan lupa nanti akan ada catatan tugas gitu ya untuk pertemuan kita. Nanti akan saya tagihkan di LMS begitu ya. Jadi silakan nanti diperiksa LMS-nya ya. Kalau yang kemarin belum ditagihkan ya nanti akan ada tagihan yang di sini ya, di pertemuan kita yang ke-11 ini. Mumpung belum terlalu banyak ya. Oke, kemudian nanti kita langsung berlatih bersama begitu ya. Pada kesempatan siang hari ini. Nah, ini silakan kita mempersiapkan sumnya dulu. Ini Pak Jerry juga. Saya skip dulu. Oke, ini saya close. Nah, materinya itu ada di LMS, jadi kita ngikuti itu aja. Di malam sudah saya buat, gitu ya. Jadi di situ saya bikinkan Anda modul gitu ya di pertemuan itu. Oke. Nah, ini yang
di mana di review Anda mau menginginkan modul ini sudah saya penuhi modul itu. Nanti kita ngikuti itu aja ya. Oke. Ini saya share dulu. Pak Jerry share seluruh layar saja nanti biar bisa langsung masuk ke praktik, nggak usah share takutnya ini ngeheng ya. Oke, share seluruh layar saya sudah muncul di hadapan Anda. Share seluruh layar. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini kita langsung akses sumnya gitu ya. Kemudian kita coba persiapkan diri dulu untuk apa namanya? Persiapan database-nya ya. Pak Jerry coba akan speed mic-nya dulu. Ini kalau suaranya kecil tolong disampaikan ya karena ini tidak saya pegangi. Oke, seperti biasa kita masuk ke selnya ya. Kemudian kita akses database kita. Oke ya. Saya ikuti, sudah masuk ya. Dan kita lihat dulu database yang tersedia atau yang Anda miliki. Pak Jerry tetap menggunakan yang seperti yang kemarin yaitu basis data lanjut ya. Jadi saya menggunakan basis data lanjut. Boleh dikasih delimiter atau apa namanya? Atau tidak apa-apa yang ini ya. Use tidak apa-apa. Nah, bisa langsung gitu ya. Tanpa delimiter tidak masalah. Atau tanpa terminator tidak masalah. Oke, kita cek dulu tabelnya. Oke ya, banyak ya. Ada tabel utama. Nah, sekarang kita coba modulnya dibuka. Sebenarnya ini ada materi yang kemarin yang belum selesai ya. Di pertemuan yang ke-10 itu yaitu yang berkaitan dengan waktu ya. Jadi time-nya itu berapa gitu ya. Atau yang lebih dalam menggunakan perintah-perintah against ya. Seperti ini. Kita coba dulu sebentar. Nah, ini kita kan belum selesai, Sang. Betul ya? Belum sampai yang ini ya? Rekan-rekan. Yang sampai sini sudah belum? Menggunakan bahasa natural language. Saya kira kemarin masih seperti ini. Sudah belum menggunakan perintah against? Sudah ya? Udah ya? Halo? Kelas ini? Halo? Halo? Cek, cek, cek. Monitor. Ya, Pak. Ini sudah belum? Yang ini? Minggu yang lalu udah ya? Yang belum itu yang ini nomor 11 ini ya. Jadi kita mau lihat skornya ini. Kalau ini kayaknya sudah ya. Oke. Iya, Pak. Ya, jadi kita yang mulai yang ke-11 ini jadi kita mau melihat eh, angkanya ini berapa kecepatan eksekusinya dan kenapa dia nanti dimunculkan lebih dahulu ya. Oke ya, kita gunakan aja apa namanya? Tabel yang kita kemarin udah bikin. Tabelnya itu di pertemuan 10 ya, atau artikel atau pertemuan 10 ya. Kita coba lihat dulu. Tabelnya oke, pertemuan 10 gitu ya. Kita tes dulu aja. Kita lihat isinya.
Ya, kita pakai ini aja. Tapi ini sekarang kan jadinya pertemuan 11 ya, tapi ini tampilnya ini pertemuan 11. Oke. Ini hanya sekali lagi ini hanya nama tabel. Nama tabel bisa berbeda ya di tempat saya dan di tempat Anda. Mungkin di sini Bu kasih namamu gitu ya, tidak apa-apa. Oke, nah ini mungkin akan saya kecilin supaya teman-teman juga bisa lihat. Nah sekarang kita akan coba eh, misalkan kita memberikan perintah natural language, kenapa dia dimunculkan pertama kali? Ya, ini alasannya apa Pak? Alasannya adalah karena dieksekusi oleh komputer eh, lebih dulu gitu ya. Jadi dia akan ditampilkan di urutan yang lebih awal. Nah, cara melihat ini di natural language adalah menggunakan perintah apa namanya? Menggunakan perintah score gitu ya. Jadi kecepatan eksekusi ini bisa kita lihat. Jadi kita nomor 11 di sini di modul itu di LMS gitu ya. Modulnya ada di LMS, bisa dicoba. Kalau di sini nggak kelihatan jelas. Oke, nah di sini saya akan coba ketik ya. Select ya. Kemudian saya mau cari pembandingnya. Ini saya bandingkan. Nah, kemudian apa yang saya bandingkan yaitu nama fieldnya. Bisa satu atau dua atau lebih. Kalau mau dua ya seperti itu ya, tinggal ditambah koma gitu ya. Ini kita akan mencari perbandingan. Kemudian kita beli kata agen. Ini adalah konstruknya. Dan kita milik kata yang dicari. Yang dicarinya misalkan apa? Kalau dalam tanda apa namanya? Yang kita cari adalah string, maka harus dikasih tanda petik gitu ya. Misalkan di situ adalah contohnya MySQL. Kemudian kita tambahi parameter yaitu score from. Nama tabelnya apa? Kan di situ adalah mana? Ada kita cocokkan lagi. Ini biar rapi saya enter ya. Ini formatnya apa? Misalkan. Ini ada title, dua ya, body ya. Kemudian saya edit. Ini saya mencocokkan, tetapi akan saya tambahin parameter angka sebenarnya itu. Oke, ya ini sama disamakan ya dengan apa yang akan dicari. Oke. Ini harusnya bermatch, kemudian ini kurung tutup ya, sama tabel yang akan dicocokkan. Dan ini perintah agen. Kemudian kata yang akan dicari. Dan kita beli com, sama tabelnya itu dan ini cocokkan lagi. Tutup, kemudian
Gains kembali. Or from ya, tunggu dulu ya sebentar Pak. Jadi lihat ini ada yang salah. MySQL. Oh sorry panjang. Gains MySQL as score from pertemuan 10 bermatch ya. Oke, gains MySQL lah udah gini aja. Tidak terlalu bertumpuk bisa. Wish. Skor from pertemuan bermatch. Oke, nah kalau misalkan seperti ini nanti kita akan cek dulu apakah dia kemarin harus dikonvert dulu gitu ya. Akan kita convert ulang misalkan ya tabelnya nggak muncul ya. Coba kita pancing dulu ya. Pancingnya kita kasih satu apa namanya? Tabel ya. Oke, saya coba cari. Saya akan pancing dulu dia ke satu. Ini kan title. Ini kan ada MySQL ya. Oke, ada dia punya. Kemudian di sini ada gains, MySQL, from pertemuan 10 bermatch. Oke. Ya. Atau kira-kira di tempat teman-teman bisa enggak? Nah, seperti ini ya. Kalau error ini berarti kita akan coba konversi lagi. Di tempat rekan-rekan bagaimana? Halo? Halo? Di tempatmu error enggak? Iya Pak, error juga Pak. Oke, berarti kita akan convert dulu. Error Pak. Oke, berarti ini kita akan konversi dulu ya. Jadi perintahnya akan kita konversi dulu supaya dia dalam keadaan natural language. Gitu ya. Oke. Nah, perintahnya seperti ini. Ya, ini kita rubah dia ke dalam full text mungkin yang lebih gede mana ya. Nah ini ya perintahnya ya. Jadi kita akan konversi dulu. Nah mau dikonversi dua-duanya atau salah satu monggo terserah ya. Jadi ini kita akan coba lakukan konversi. Nama tabelnya adalah pertemuan 10. Ini tak ketik huruf besar aja ya biar bisa membedakan apa namanya. Ini scaffolding ya. Ini pertemuan 10 ya, full text. Kemudian kita apa namanya? Yang akan dikonvert ya. Kemudian kasih terminasi. Ya, oke. Nah, berhasil? Halo rekan-rekan? Sudah berhasil? Iya Pak.
Saya akan coba mencoba perintah apa namanya dasar dulu, coba naik bintang from temuan 10 kita kasih title, oke, kemudian saya kasihin apa yang dicari. Maka yang dicari apa? SQL. Nah ini saya pancing pakai ini mau, dia artinya karena sudah terkonvert ya. Tempatmu silakan dicoba. Ikuti ini dulu enggak apa-apa. Oke. Ini kita bisa pancing lagi misalkan kalau misalkan tambah body bisa enggak Pak gitu ya. Kita pastikan bodinya juga bisa ikut ya. Nah, kalau ini tinggal diganti ini ya. Pastikan dia sudah terkonvert belum? Ya, kita pastikan dia sudah terkonvert atau belum. Nah, misalkan seperti ini, dia kan nggak mau tuh. Maka kita kembali lagi lakukan alter ya. Berarti dia kalau coba gini nggak mau, kita kasih dia body. Ya. Ini body coba saya convert, kemudian saya coba ulang. Nah, dia baru mau. Saya jadikan natural language, dia baru mau ya. Kalau enggak, dia error. Oke, sudah dicoba? Rekan-rekan? Sedang dicoba, Pak. Oke. Kita tunggu dulu ya, biar enggak terlalu cepat ya. Ini bisa ikuti ini. Jadi rekan-rekan, kalau misalkan Anda menemukan perintah natural language, kemudian Anda langsung lakukan operasi perintah di situ, dia nggak mau, maka ingatlah selalu bahwa di natural language itu Anda harus selalu konversi fieldnya. Harus dikonvert dulu, ya, di alter ya. Nah, kemudian baru setelah itu Anda bisa gunakan natural language seperti ini. Oke, nah ini kemudian dites apakah betul sudah berhasil semua fieldnya. Ini kan ada 3 field ya, utamanya field yang kedua dan ketiga yaitu title dan body yang akan nanti kita operasikan. Kita ingin cari tahu ya menggunakan natural language. Perbedaannya kalau ini belum di-convert maka dia akan menghasilkan error gitu ya. Advanced full text index gitu ya. Karena belum dijadikan indeksnya sebagai indeks full text begitu. Makanya SQL akan meresponnya dengan merespon memberikan error gitu ya. Tetapi kalau sudah kita alter, ya, kita convert dia ke full text, maka hal itu tidak terjadi kembali ya, tidak terjadi lagi. Nah sekarang kita akan coba, tadi kan ini ada body, ada title ya, coba kita satukan. Jadi ini ada body, ada title, ya, coba kita satukan. Buat tabel ya. Nah, dia mau. Dan hasilnya juga gabungan dari body dan tabel. Body dan title. Ya. Oke. Sudah dicoba? Sudah dicoba rekan-rekan? Tidak ketinggalan ya? Halo? Sudah dicoba di komputer Anda? Sudah, Bapak. Oke, aman ya? Nah, sekarang kita teruskan ya, sudah tidak ketinggalan ya. Jadi sudah paham ya. Jadi ketika nanti saudara-saudara ini
belajar natural language, gitu ya, tetapi hasilnya tidak muncul, nah, ingatlah selalu penjelasan Pak Jerry, ini berarti harus kita konversi ke dalam full text, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan yang apa namanya, yang di bawahnya ya. Oke, sebentar, ini ada telepon sebentar. Nah, ini sambil melihat ini dulu, apa namanya, yang ini. Nah, ini yang nomor 11, ya. Ini kita akan coba praktekkan, ya. Kita akan melihat kecepatan eksekusinya. Ya, oke. Maaf tadi saya menerima telepon dulu. Nah, ini sekarang kita akan coba praktek, rekan-rekan, ya. Kita akan coba mempraktekkan untuk melihat skornya. Ini eksekusi harganya berapa, Pak? Gitu ya. Nah, ini satu tabel dulu ya. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Oke, saya akan coba select. Perintahnya adalah select karena untuk menampilkan. Oke. Ini langsung kita cocokkan. Saya kasih dulu title dulu yang untuk yang pertama kali untuk mencoba satu tabel ya. Yang dicontoh itu kan dua ya. Ini saya satu dulu. Mungkin yang kita cari contohnya adalah PSQL ya. Pertemuan. Look. Kemudian kita ketik ber-add. Dan ini kita isi nama tabel yang akan dicocokkan, yaitu title. Kita kasih against lagi. Kemudian yang akan dicari. Kita coba. Kita kasih terminal. Error. Line 1 ada yang error. Kita tes dulu. Teman-teman silakan untuk mencobanya dulu ya.
Pak Jerry akan cari tahu. Oke. Line 1 masih ada yang error. Ada yang berhasil, rekan-rekan? Belum, Pak. Oke, iya, kita coba Mas coba. L. Apa ya? Kayak yang error ini. Oke, apakah ada yang salah? Ini masih belum muncul ya skornya ya. Ini sudah tes satu-satu lagi. Oke, secara teknis ini harusnya sudah benar. Coba kita cari lagi apa yang error. Kalau ini nanti tidak berhasil, saya coba untuk ganti ya, tabel ya. Kita lihat dulu. Harusnya sih bisa ini secara teknis. Karena Pak Jerry sudah mencoba gitu ya. Pertemuan 10.
the manual correspond to MySQL server. Match at line 1. Nah, nanti sebenarnya kalau berhasil itu dia munculnya seperti ini ya. Jadi di sini tidak ada select from, harusnya sudah benar ini. Ini tidak akan muncul skor ini. Gitu ya. Tapi kok di sini Pak Jerry menemukan kenapa tidak? Oke, coba salah sintak. Match. Nah, sekarang muncul ya, rekan-rekan. Ternyata kurang tanda koma di situ. Halo, rekan-rekan? Muncul skornya? Jadi select bintang, ada komanya di sini. Satu ketinggalan ini, dia bikin error. Ya, match title against MySQL as score gitu ya, pertemuan follower match title against MySQL. Nah, kemudian di sini akan muncul skor ya di sini. Nah, kalau misalkan skornya itu sama seperti ini, maka yang akan diurutkan dia adalah ID-nya. Jadi gitu, skor ini ya. Skornya sama semua Pak, berarti yang akan ditampilkan adalah yang ID pertama dulu. Oke, rekan-rekan sudah bisa coba muncul? Halo? Halo, halo? Rekan-rekan? Lagi dicoba, Pak. Oke. Nah, ini coba saya ganti dulu. Nah, ini ada, jadi perintahnya adalah select bintang, di sini ada koma ya. Jangan lupa ini ada koma. Kemudian match. Nah, ini title-nya kita tambahi. Ini body ya. Against itu adalah kata yang dicari. Kemudian sebagai skor pada tabel pertemuan 10, skor from pertemuan 10 ya, pertemuan 10 ber match ya. Ini title tambahi body karena di depannya ada penambahan ya. Oke, ya kita coba cari di against MySQL lagi. Hasilnya beda ya. Oke. Nah, ini kecepatannya. Ya. Sekali lagi kalau skornya sama di sini muncul. Ya, tetapi kalau Anda lihat skor awal dengan yang kedua ketika query ini berlangsung ini berbeda. Tapi secara skor secara keseluruhan dalam satu tabel ini dia sama. Maka dia akan menampilkan ini ya, ID-nya yang pertama dulu. Oke, ya kalau mau dicari-cari yang lain ya bisa ya. Kalau misalkan ini hurufnya satunya kapital, satunya tidak gimana Pak? Ya, coba aja. Maka seperti itu. Kalau untuk pencarian saya pikir tetap sama ya, karena dia tidak membedakan. Jadi akan dianggap uncase sensitive. Oke, ini untuk menampilkan skornya seperti itu di alasan kenapa dia yang dimunculkan sesuai dengan urutan gitu ya. ID-nya meskipun ini sama, maka dia akan mencari urutan di ID. Itu rekan-rekan ya, sudah bisa ngikuti? Halo? Semua kelas A ini bisa ngikuti? Bisa, Pak. Oke. Lanjut ya rekan-rekan ya. Di tutorial itu sudah ada. Silakan nanti sambil dibaca kembali ya. Kalau nanti di tempatnya Pak Jadi kurang jelas ya ini bisa lihat di LMS itu. Oke, ya ini kemudian kalau Anda bekerja dengan data yang sifatnya boolean. Boolean itu adalah benar salah gitu ya, plus minus dan sebagainya itu ya. Jadi artinya tipe data yang hanya dua. Ya.
Nah, seperti ini misalkan. Ya. Jadi yang plus ini itu kita lihat di sini di plus itu berarti dianggap plus apa? Harus, gitu ya. Yang minus tidak. Ya. Tinggal cara menggunakannya di sini. Cara menggunakannya seperti ini. Contoh aja ya. Ini yang tidak boleh misalkan. Ya. Misalkan di sini ada select from temuan 10 tabel ya. Kemudian cocokkan title agensi yang dicari apa. Tapi karena kita menggunakan operator boolean, ini Anda bisa tambahkan. Yang boleh itu berarti menggunakan tanda plus. Menggunakan tanda plus. Kemudian bisa Anda cari. Dan yang nggak boleh apa? Berarti kasih tanda minus. Yang nggak boleh Pak, diri. Dan masih di dalamnya sini, in, boolean, dan ada kombinasi. Kalau kita lihat di sini di title, di title ini tidak boleh ada kata Pak Jerry di sini. Maka pencarian teks menggunakan natural language, gitu ya, menggunakan logika boolean untuk not Jerry ini ya. Jadi di sini Jerry tidak akan ditampilkan pada kolom title, begitu. Terusnya kalau misalkan di sini dua-duanya mau dicari ya ditambahin title, body. Yang boleh MySQL, yang nggak boleh Jerry. Misalkan seperti itu. Nah ini untuk di modul itu contohnya sudah Pak Jerry kasih. Mungkin bisa dipraktekkan lebih lanjut ya. Nah ini bisa menggunakan perintah-perintah seperti ini, ya, hanya MySQL saja. Ya. Kemudian bisa menggunakan lebih dari satu field dan menggunakan beberapa parameter. Ini tinggal dimainkan yang ada di sini tadi. Ya. Ini Pak Jerry sebenarnya sudah mencoba untuk Anda, nanti tinggal Anda ngikuti ini aja. Supaya waktunya lebih cepat gitu ya. Oke, nanti silakan dicoba di situ. Nah, ini misalkan untuk mencari gitu ya di title body against Pak Jerry gitu ya. Dengan query expansion. Nanti akan dimunculkan di sebelah sini. Ya. Gimana dia carinya? Title maupun body gitu ya. Oke, nah ini karena ini pertemuan 11, ini langsung saya masuk ke sini. Nah ini juga cukup mungkin sedikit banyak memusingkan nantinya, karena ini lanjut ya. Harapannya teman-teman bisa langsung ikuti aja dulu ya. Oke, jadi store prosedur ini merupakan sekumpulan statement yang disusun sedemikian rupa untuk menjalankan sebuah tugas ya. Kemudian store prosedur ini digunakan untuk mempermudah pengelolaan data dengan mendekatkan kode program dengan data ya. Kemudian store prosedur biasanya disimpan dalam sebuah nama atau apa ya istilahnya ya, caption gitu ya, atau nama tabel seperti itu mirip gitu ya. Dan dapat di pre-kompilasi kembali. Oke, kemudian
Keuntungan menggunakan store prosedur ini adalah dapat dikompilasi, kemudian dia lebih cepat mengeksekusi perintah gitu ya, karena dia seperti membuat alias gitu ya dalam sebuah fungsi prosedur gitu ya, sehingga ini lebih cepat. Kemudian memproses data lewat store prosedur dilakukan lewat server sehingga mengurangi intensitas lalu lintas data di network. Nah, ini sangat penting sekali kalau Anda sebagai programmer website atau aplikasi-aplikasi ya. Jadi Anda menggunakan perintah database itu ada di engine-nya, bukan pada script-nya, ya, script PHP-nya. Nah, oke, kemudian store prosedur ini menawarkan pemrograman yang modular. Hal ini karena sebuah nanti store akan dapat memanggil store yang lain. Ya. Dan store prosedur ini biasa merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam fitur keamanan, ya, salah satu. Ya, karena semua akses akan melalui store prosedur. Maka semua akses akan dilihat dari sesuaian tabelnya. Ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, secara umum gitu ya, prosedurnya adalah create prosedur, kemudian nama prosedur, kemudian dalam kurung ada parameter, kemudian ada tipe data, kemudian ada perintah bikin dan perintah deklarasi serta perintah eksekusi. Kemudian end. Nah, kalau Anda perhatikan ya, kemudian nanti kita memanggil nama prosedurnya apa dengan perintah call. Oke, seperti itu. Nah, untuk mempersiapkan ini kita bermain prosedur gitu ya, sebaiknya kita mengerti ini yang disebut sebagai delimiter. Ya, delimiter atau biasa Pak Jerry sebut itu sebagai terminasi, ya, terminator, gitu ya. Ya, itu artinya tanda titik koma pada MySQL, gitu ya, biasa dieksekusi atau menandakan dia perintahnya harus berhenti. Gitu ya, artinya misalkan show databases itu ada delimiter atau terminator titik koma, maka dia akan nampilin database-nya, gitu ya. Cuman masalahnya ketika nanti kita bekerja dengan prosedur, kita akan banyak delimiter. Mungkin contoh di sini. Misalkan ini dia. Ya, ini kita masuk ke Maple. Nah, ini Pak Jerry masuk ke sini lagi. Oke, ini coba Pak Jerry kasih show table lagi. Ini kan show table kemudian titik koma kan, delimiter kan. Nah, artinya titik koma ini merupakan perintah yang akan dieksekusi dan dianggap sebagai harus dijalankan. Artinya setiap kali kita memberikan perintah titik koma, itu dia dianggap oleh MySQL delimiter. Ya. Nah, cuma untuk di-create prosedur, ini akan ada banyak delimiter di sini. Nah, tetapi kalau dia langsung satu baris dieksekusi, tentu kan error. Gitu ya. Ya. Ini contohnya kalau misalkan kita select from Apple, gitu ya, ini akan ada ada isinya ya kan, langsung select from Apple titik koma kan gitu, gampang. Tapi dengan pemanggilan delimiter itu tidak begitu. Ya. Kalau kita memanggil delimiter, maka kita harus membuat dia ke dalam prosedur dulu. Sama-sama hasilnya jadi. Kita coba ya. Halo, masih bisa ikut? Rekan-rekan? Halo? Masih bisa ngikuti? Masih, Pak. Masih bisa, Pak, masih. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat kalian sebarang database-nya nggak masalah. Kalau Anda punya ini gitu ya, tabel yang ini ya ada gitu ya, di download di LMS gitu ya, sudah saya kasih. Ya, kamu pakai ini boleh. Atau pakai yang sudah kamu yang kemarin sudah untuk berlatih juga boleh ya. Atau yang kamu miliki sebelumnya juga nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Nah, di sini Pak Jerry akan ngambil tabel namanya Maple. Nah, ini. Di sini ada tabel namanya Maple ya.
Kita akan coba lihat dulu apa namanya cara memanggil isinya kan, supaya kita bisa melihat isinya kan, perintah ini diketik dengan apa namanya select from. Nah, kita perlu melihat describe-nya dulu. Ya. Ini saya perlu lihat mapelnya. Saya perlu. Nah, kemudian saya akan coba lihat konstruksi tabel ini, yaitu show create tabel, gitu ya. Saya kasih delimiter. Nah, dia selalu dieksekusi gitu ya. Ketika kita kasih delimiter. Nah, ketika saya ingin melihat isinya, maka saya gunakan perintah select from. Oke. Nah, ketika nanti kita belajar mengenai prosedur dan delimiter, gitu ya, maka rekan-rekan kita harus membuat delimiternya dahulu. Oke, nah cara untuk membuat delimiter, kalian lihat di modul ini, delimiter itu bahasanya titik koma gitu ya, tapi titik koma dalam titik koma gitu, supaya dia tidak dianggap sebagai eksekusi. Nah, contoh adalah kita mau menampilkan isi dari mapel ini tadi, kan menggunakan perintah select from. Tetapi kalau dipanggil dengan delimiter bagaimana Pak caranya? Atau kita manggilnya dengan store prosedur? Ya, caranya gimana? Maka kita mengandalkan delimiter ini. Ya ini ya contohnya ini kalau misalkan di select from mapel maka akan muncul. Tetapi ya kali ini kita akan memanggilnya menggunakan prosedur. Maka cara pemanggilannya kita harus belajar mengenai delimiter dahulu. Oke, nah cara menggunakannya gimana Pak? Ya berarti kita harus menuliskan delimiternya. Nah delimiter ini harus ada spasi ya. Seringkali kalau ini spasinya lupa ini error. Ya, jadi ini ada spasi kemudian kita kasih slash 2 kali. Oke, nah kemudian ini kita enter. Ya, perhatikan kursornya harus begini. Ya, kalau ini delimiternya enggak apa namanya, enggak sesuai, kadang dia berbeda. Ya. Jadi kursornya kita perhatikan tetap di database-nya, ya, di database aktifnya. Nah, sekarang kita baru bisa bermain prosedur di dalam delimiter ini. Nah, caranya misalkan kita create, ya kita bikin prosedurnya. Create prosedur, nah, kemudian namanya ini terserah sih. Ini misalkan pertemuan 11 gitu ya. Pertemuan 11, kelasnya apa ya? A ya. Kelas A. Kita kasih kurung buka tutup. Tapi nanti di kurung buka tutup ini bisa dikasih parameter. Tapi nanti contohnya. Oke. Nah ini sudah kita masuk ke dalam prosedur. Berarti ini kita akan sintaksnya itu selalu ada bikin ya. Ini selalu wajib. Nah, di sini pun kita menggunakan bikin, ya. Karena ini syaratnya bikin. Dan ini ketik bikin. Baru nama perintahnya. Gitu ya, kita enter dulu biar rapi. Baru kita mau nampilin dia, select
Rob? Kalau misalkan ini tidak dalam delimiter, ini kita kasih tanda titik koma, pasti dia merupakan file eksekusi. Ya, karena lihat MySQL apapun yang titik koma itu berarti dianggap eksekusi. Gitu ya. Tetapi di dalam delimiter gitu ya, itu tidak. Ya. Karena belum diakhiri. Oke, paham dulu? Bentar, saya stop sharing. Oke, sampai sini paham dulu? Rekan-rekan bisa ikuti? Saya share kembali. Iya, Pak. Oke. Oke, terlihat ya? Nah, ini ketika kita enter harusnya dia tidak dieksekusi. Ini saya coba enter ya. Ini saya akan coba enter. Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Tetapi nanti kalau ini langsung Anda eksekusi bunyinya error gitu ya. Nah, ini berarti ada menuliskan delimiternya kurang tepat gitu ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita akan supaya nanti ini bisa dianggap delimiter ini selesai gimana, Pak? Ya, kita ketikkan n. Nah, konstruknya seperti itu. Ini adalah n untuk delimiter. Masih ya. Kemudian kita enter. Yang benar adalah query OK, zero row affected. Ya, kemudian waktunya eksekusi berapa? Itu kalau sudah yang benar, gitu ya. Jadi delimiter ini create prosedur ini sudah selesai di dalam fungsi delimiter, gitu ya. Jadi artinya memang harus di dalam fungsi delimiter karena di sini ada file delimiter titik koma eksekutor, gitu ya, terminator itu di dalam sini. Tetapi ketika ini kita masukkan di dalam delimiter, dia tidak error. Ya. Nah, sekarang kita akan memanggil. Nah, cara panggilnya tadi kan sudah kita tahu menggunakan fungsi call ya. Tetapi ada satu lagi. Ini harus di end dulu, udah ya. End. Nah, end yang kedua yaitu ini ada n yang pertama. N backslash double backslash ini n yang pertama. N yang kedua adalah kita akan memanggilnya dalam fungsi delimiternya ini. Jadi ketika kita mau memanggil delimiter atau prosedur function ini bernama pertemuan 11, kita nggak bisa langsung memanggil dia. Nah, cara panggilnya dia harus diakhiri dulu delimiternya. Ya. Ini n yang pertama, kemudian ada n yang kedua, yaitu tidak lagi menggunakan delimiter backslash, tapi delimiter titik koma. Gitu ya. Ini kita ketik. Nah, ini kita kasih tanda titik koma. Nah, ini menghentikan benar-benar delimiternya sudah berhenti total. Gitu ya. Full. Nah, sekarang kita baru memanggilnya menggunakan fungsi call. Ya. Kita bisa memanggil fungsi call karena manggilnya delimiter gitu. Store prosedur ya dalam delimiter. Ini call, kemudian kita kasih nama tadi apa? Pertemuan 11. Kemudian kita kasih eksekusi ya, apa namanya, terminasi. Baru kita enter. Sama-sama mewujudkan apa namanya, mewujudkan isi dari select from mapel, tapi caranya berbeda. Hasilnya sama. Ya. Ini merupakan salah satu variasi nanti kita kalau kita berjalan menggunakan prosedur. Nah, tetapi masalahnya bukan apa namanya,
hasilnya ini, tetapi nanti kepentingannya. Ketika saudara-saudara ini nanti membuat website atau aplikasi, maka yang paling mudah Anda panggil call-nya ini daripada Anda menuliskan select from Apple. Lebih baik enak pertemuan 11A, gitu ya. Lebih enak, lebih singkat, gitu. Kalau nanti ini isinya seperti ini kan masih sederhana ya, select from gitu ya. Tetapi di sini Pak Jerry ngasih Anda beberapa macam prosedur yang lain. Misalkan di sini untuk menampilkan ya, misalkan ini di 12 ya integer, ini select from Maple gitu ya, ID Maple dengan ID Maple. Nah ini kan banyak ini sudah mulai banyak. Maka lebih enak kan akan memanggil tampil Maple 12 gitu kan lebih enak. Atau tampil Maple 2. Itu akan lebih gampang daripada Anda menuliskan select from Maple, where ID Maple sama dengan ID Maple dan sebagainya. Ini kan muncul seperti ini. Ya. Nanti bisa dicoba ya. Jadi ini misalkan dari meter create prosedur tampil Maple, ID Maple, integer. Jadi apapun di sini yang bernilai integer dia mau. Entah itu 1, entah itu 1000 gitu dia mau. Muncul dia. Ya. Di sini tidak harus diisi 1. Ini hanya untuk mancing ID Maple ini bernilai integer. Mungkin kita coba dulu ya. Terusnya gimana Pak? Gitu ya. Oke. Nah, ini coba kita coba dulu. Fungsinya sekali lagi kalau Anda mau membuat delimiter ya harus dalam delimiter ya. Ini membuat delimiternya dulu, baru create prosedur. Oke, bisa melihat tutorial ya. Create prosedur. Silakan Anda namanya apa misalnya. Tampil Apple 2 kan sudah ada ya. Ini tampil Apple 3. Kan di sini ID. Nah ini Pak itu ID Maple dari mana Pak? Ya, itu disesuaikan dengan yang ada di fieldnya ya di field ini ID Maple ini. Field tabel Maple itu kan ada ID Maple, ada nama Maple, ada ID jurusan, level kelas dan sebagainya. Ini ID Maple yang tak ambil. Sesuaikan dengan konstruknya. Kalau pengen melihat di disk tadi ya, cek. Ini kan cek ID Maple itu integer. Maka di sini ID Maple, di sini juga integer. Sesuaikan ya. Dan kita enter kemudian bikin. Oke. Back. Apple. Akan coba cari. Apple. And oke, kemudian kita bisa langsung kasih terminal. Nah, ya, kita coba kasih terminasi. Oke, nah sekarang kita untuk manggilnya jangan lupa kasih delimiter tadi. Dihentikan dulu kemudian masuk ya sebelum Anda menampilkan ini ya. Harus dihentikan dulu. Ini kan di tutorial belum ada tapi Anda harus ingat dia harus dihentikan dulu. Itu dengan menggunakan delimiter. Nah, ini. Baru nanti kita panggil
Gunakan perintah call. Ya, baru kita panggil gitu ya. Gunakan perintah ambil apel 3. Nah, ini bisa kita kasih apa namanya? Ya ini bisa. Measure gitu ya. Di sini bisa kita kasih bilangan integer. Apapun sih sebebas ya. Ini tidak harus satu, tidak harus sesuai dengan ini tidak masalah. Apapun yang integer boleh. Misalkan seperti ini Pak, dia tetap mau. Nah, tetapi kalau misalkan saya pengen nampilin cuma itu doang Pak, misalkan ada di jurusan 1, apa saja, ini ada lagi caranya, variasi. Nah, ini contohnya ini. Jadi dia menggunakan apa namanya? Inputan di sini. Select from apel ber ID jurusan sama dengan ID input. Tapi kita harus membuat ini dulu. Apa namanya? Membuat isian gitu ya, atau membuat apa namanya? Label gitu ya. Nah, membuat label dengan seperti ini caranya. Sama dengan input gitu ya. Jadi kita akan membuat inputan. Baru di sini dia nggak mau sembarangan. Ketika kita mau memanggil call delimiternya, atau prosedurnya, dia hanya mau dipanggil ketika ID jurusan sama dengan ID input. ID jurusan sama dengan ID input. Kita harus cari yang unik dulu. Kalau yang ini kan tidak. Ini bebas, pokoknya apa namanya bilangannya integer dia mau. Kalau yang ini tidak mau. Ya, tanpa kalau misalkan tak isi yang lain, misalkan 3 gitu ya, nggak ada ya. Kan 3 kan nggak ada. Maka di sini empty. Hasilnya kosong gitu ya. Karena di sini hanya memiliki 1 dan 2. Di jurusan itu kan isinya 1 dan 2. Nah, maka variasi lain untuk menggunakan store prosedur seperti ini. Nah, ini kalau nanti ada ketik di dalam bahasa programan kan terlalu lama itu. Nah, makanya dibuatnya di database saja, tinggal nanti memanggil fungsi prosedurnya. Itu maksud. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Nah, ini nanti kita yang 2 dipanggil ya berarti hanya di jurusannya 2 yang muncul. Selain itu tidak. Kemudian kita juga bisa nginput tabel. Kalau Anda ngertinya mungkin di basis data pertemuan di semester ketiga gitu ya. Tahunya kan apa namanya? Input data ya menggunakan insert into gitu ya. Nah, kalau menggunakan delimiter juga bisa. Ya. Ini menggunakan seperti ini. Tetapi nanti delimiternya tinggal memanggilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi ketika nanti kita mau ngisi cukup gampang. Tinggal di call, kemudian nama prosedurnya misalkan tambah nama prosedurnya apa gitu ya. Tinggal di kurung buka langsung diisi. Semudah ini ya. Kalau misalkan kita nantinya mengisi tabel gitu ya, tidak perlu panjang-panjang gitu ya, tapi kita cukup membuat store prosedurnya saja. Kemudian baru kita isi di sini. Nah, ini misalkan call inilah yang nanti akan kita panggilnya di pemrograman lain ya. Jadi lebih mudah. Kira-kira seperti itu rekan-rekan? Halo? Iya, Pak. Oke, bisa ngikuti ya rekan-rekan ya. Insya Allah bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, ini modulnya sudah saya bikinkan. Nanti harapannya teman-teman itu coba-coba aja, salah enggak apa-apa. Nah, nanti kalau misalkan ada salah error gitu ya, ini kok nggak bisa keluar, itu langsung Anda pilih N. Ketik N, kemudian double backslash, enter. Nah, itu nanti biar keluar dari kursor. Gitu. Soalnya kalau nanti Anda, apa namanya, bingung, oh ini kok nggak bisa keluar Pak, gitu ya, dari delimiternya. Nah, itu caranya di N, seperti itu. Oke, bisa diikuti, gampang ya. Nah, nanti Bisa, Pak. ini minggu keberapa ya? UAS Anda itu Januari ya, betul enggak?
Betul, akhir Januari. Sepertinya begitu ya. Halo. Sepertinya nanti ini kan pertemuan ke-11. Jadi 12, 13, 14, 15, 16. Iya, Januari akhir itu. Nah, mungkin apa namanya? Nanti akan saya rancangkan dulu apakah Anda ini ada tugas besar atau tidak gitu ya. Ini kalau ada ya berarti saya sampaikan lebih depan gitu ya. Supaya Anda bisa mengerjakan lebih baik. Oke, rekan-rekan? Baik, Pak. Nya bisa lebih baik. Oke, mungkin ada yang mau dikonfirmasi dulu. Itu modulnya bisa dicoba-coba sendiri. Ya, nanti hasilnya inputnya seperti apa. Ini berbagai berbagai inputan ini sudah saya coba untuk untuk sajikan kepada Anda. Misalkan semuanya tadi integer semua Pak. Kalau misalkan saya ingin mengambil tertentu saja, ya itu sudah ada di situ semua, gitu ya. Pak Jari juga sudah coba, gitu ya. Ini memang yang coba memang Pak Jari sendiri. Nah, teman-teman saya harap juga mencoba, gitu ya. Kemudian membuat laporan seperti itu. Ya nanti di pengalamanmu saja ya. Di laporan praktikumnya seperti itu. Dicoba, kemudian dipraktekkan, kemudian Anda bisa menganalisa. Kira-kira, oh ternyata hasilnya ini Pak. Kan tinggal nyontoh aja ya. Sudah ada. Tinggal ngasih kata-kata mungkin. Oke? Cukup ya? Oke, Pak. Ya, tinggal nanti itu dikasih kata-kata, dicoba, tetapi dengan istilahnya gini. Saudara-saudara ini dengan, misalkan ada di situ ada namanya Pak Jerry dan sebagainya, itu diganti dengan namamu sendiri. Masing-masing nama. Ya, misalkan Andi, ya, Susi, ya, Cinta gitu ya di namamu pokoknya. Jangan menggunakan nama saya ya. Misalkan ini, pelatihan ini diikuti oleh saya, ya. Saya siapa? Saya misalkan saya Pandu, ya, atau langsung Pandu NIM sekian, gitu ya. Jadi untuk laporan itu nanti tidak perlu saya membaca terlalu banyak, gitu ya. Karena langsung melihat, oh memang ini Anda sudah mengerjakan latihan itu. Jadi silakan di-rename ke sana semuanya. Oke, rekan-rekan? Seperti itu. Di pertemuan ini, ke depan kita masih ketemu lagi. Ya, tapi nanti misalkan ada tugas besar, ya nanti kita akan bicarakan secara lebih cepat, ya, lebih awal gitu ya, supaya nanti Anda punya waktu lebih banyak. Ya. Anda kan juga sibuk ya, mungkin dengan mata kuliah yang lain. Itu, rekan-rekan, ada yang mau dikonfirmasi lagi? Atau cukup? Cukup. Oke. Cukup, Pak. Ya. Baik, rekan-rekan, terima kasih ya. Kita akan ketemu di next week ya, dan mungkin Anda bisa nikmati dulu liburanmu gitu ya. Tapi tetap jaga protokol kesehatan ya. Ini kelasnya sih kelas A ini baik gitu ya, nilainya sangat baik. Nah, kita harapkan terus meningkat gitu ya, kerjasama kita gitu ya. Ke depan bisa lebih baik. Kalau nanti ada apa-apa bisa Anda sampaikan saja langsung kepada saya by WA gitu ya, Japri atau WA Pri. Silahkan, monggo. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Siap. Akhir kata Pak Jerry pamit undur diri. Ya, selamat siang, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.